أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita secara rutin setiap bulannya dalam pembahasan sirah para sahabat. Alhamdulillah kita telah sampai dan masih membahas sosok seorang yang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau seorang menantu dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar menantu, akan tetapi beliau juga ada hubungan karib kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai kedekatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan bahwasanya kedudukan Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Saking dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan terjadinya peperangan saudara antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Aisyah beserta dengan Talha, begitu juga Az-Zubair bin Al-Awwam. Sebab daripada peperangan saudara ini antara dua kubu kaum muslimin sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Karena kesalahpahaman, karena menelan isu yang tanpa dicari tahu sampai di mana kebenarannya, kalau istilah kita adalah karena termakan berita hoaks. Begitulah yang terjadi di zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun yang berikutnya, karena perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah, lalu pada tahun berikutnya terjadi juga peperangan saudara antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Peperangan saudara ini karena disebabkan termasuk karena adu domba, kemudian kesalahpahaman, dan itu atas dasar ijtihad murni dari Muawiyah. Dan setelah itu selesailah peperangan. Lalu ketika terjadi perdamaian antara dua kubu ini, kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah, maka pendukung Ali bin Abi Thalib
terbagi menjadi 3. Pendukung Ali bin Abi Thalib terbagi menjadi 3. Yang tadinya hanya 2 kubu, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib, kemudian kubu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini juga sama-sama ahli sunnah wal jamaah, 2 kubu ini. Namun terjadi peperangan di antara mereka, bahkan banyak sekali dari kalangan sahabat pun jatuh korban di dalam peperangan ini. Setelah terjadinya islah atau perdamaian di antara 2 kubu ini, lalu kubu Ali bin Abi Thalib terbagi menjadi 3. Ada kubu yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dan ini insyaallah akan masuk dalam pembahasan kita. Kemudian kubu yang kedua adalah kubu yang terlalu berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, seolah-olah memposisikan Ali bin Abi Thalib sama seperti seorang nabi, bahkan lebih tinggi daripada derajat nabi, yaitu sama seperti posisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlebihan terhadap Ali. Ada kubu yang ketiga di pertengahan di antara keduanya, tidak mengkafirkan Ali dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu kubu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan kubu yang pertama, yaitu orang-orang yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib karena atas dasar mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sering sekali mengulang-ulang ayat, Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang boleh diterapkan di muka bumi ini kecuali hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain yang sering mereka gunakan untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang berhukum dengan selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah kafir. Dan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lainnya atas dasar ayat yang telah kita bacakan, yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas penyimpangan inilah mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 38 Hijriah. Jadi berturut-turut setiap tahunnya terjadi peperangan antara kaum muslimin, bukan antara kaum muslimin dengan orang kafir, akan tetapi antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Kubu ini disebut dengan kubu Khawarij. Kenapa mereka disebut dengan Khawarij? Kata para ulama, alladzina kharaju ala aliyin ba'da qabulihi at-tahkim fi mawqi'ati Siffin bainahu wa baina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Kenapa kaum Khawarij, kelompok Khawarij ini diberikan nama atau label dengan Khawarij? Karena kata para ulama adalah mereka keluar dari kepemimpinan Ali. Mereka memberontak, mereka tidak setuju atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka membuat kubu sendiri, mereka ingin membuat pemerintahan sendiri dan ingin menggulingkan Ali bin Abi Thalib, ingin mengkudeta Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka membuat strategi dan menyusun kekuatan untuk menggulingkan kekhalifaan Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib di dalam pemerintahannya dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa Khawarij itu disebut dengan Khawarij, karena keluarnya mereka dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin yang sah pada saat itu. Adapun nama-nama atau laqab-laqab Khawarij, selain Khawarij juga ada nama-nama lain dari Khawarij ini. Di antaranya kata para ulama, nama lain daripada Khawarij adalah Al-Haruriyah. Al-Haruriyah ini diambil dari sebuah kata Al-Harurah, nama sebuah tempat yang di tempat tersebut banyaknya orang-orang Khawarij. Jadi mayoritas orang-orang Khawarij itu muncul dari tempat ini, Al-Harurah. Sehingga Al-Harurah ini dinisbahkan kepada tempat siapa saja yang tinggal di Harurah memiliki pemikiran Khawarij disebut dengan Al-Haruriyah. Kemudian nama lain daripada Khawarij adalah An-Nawasib.
An-nawasib. Nawasib ini kata para ulama adalah karena orang-orang Khawarij telah menancapkan sebuah bendera untuk menentang, untuk mengajak Ali bin Abi Thalib berperang secara langsung. Jadi mereka betul-betul menancapkan bendera peperangan untuk beradu duel dengan Ali bin Abi Thalib beserta dengan para sahabat-sahabat yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Nama lain daripada Khawarij selain Nawasib adalah Al-Mariqah. Al-Mariqah ini berasal dari sabda Rasulullah SAW. Mariqah ini kalau kita terjemahkan adalah kalau seseorang bermain panah, jadi ketika anak panah itu dilepaskan dari busurnya, itu bahasa Indonesianya apa Pak? Kalau anak panah itu ketika lepas dari busurnya, bahasa Indonesianya apa? Melesat. Nama riqah itu artinya melesat. Jadi nama lain dari Khawarij adalah melesat, orang-orang yang melesat. Jadi kata Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij itu di antara namanya adalah melesat, seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Begitu juga orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang berada di lingkaran kaum muslimin, tapi dia melesat dari ajaran Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Begitulah orang-orang Khawarij, melesat dari ajaran-ajaran Islam. Kemudian nama lain daripada Khawarij adalah Asy-Syurra. Syurra ini adalah mereka berkeyakinan bahwasanya mereka telah membeli jiwa raga mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah. Mereka telah menjual jiwa raga mereka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kita dapati di antara pemahaman atau ideologi mereka, mereka itu berani mati. Ngebom sana, ngebom sini. Kenapa? Karena sudah berkeyakinan jiwa raga kami ini sudah kami jual untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah beli jiwa raga kami ini untuk melakukan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pemikiran mereka, sehingga mereka disebut dengan nama lainnya adalah Asy-Syurra. Nama lain daripada Khawarij juga ada, Al-Bugha. Al-Bugha ini adalah melampaui batas. Jadi pemikiran-pemikiran mereka itu sudah keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nama lainnya lagi adalah Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah ini adalah ya sebagai hakim penentu. Ini sebulan kafir, sebulan tidak kafir, sebulan kafir, sebulan fasik, sebulan kekal dalam neraka, sebulan masuk surga. Ini adalah di antara nama-nama Khawarij yang seringkali menghukumi setiap kaum muslimin yang mereka lihat secara nyata. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khawarij ini terlihat secara kekuatan di zaman Ali bin Abi Thalib, tapi cikal bakalnya, bibit-bibitnya itu sudah tumbuh di zamannya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam sebuah hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah peristiwa diceritakan oleh Sa'id Al-Khudri. Peristiwa tersebut diceritakan oleh beberapa para sahabat. Mereka mengatakan bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu, manakala Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Ja'a Abdullah bin Dzil Khuwaisirah. Datanglah seorang yang bernama Abdullah bin Dzil Khuwaisirah, atau yang sering dikenal dengan sebutan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Ketika datang Dzul Khuwaisirah ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lancangnya, bukan hanya ucapan akan tetapi tindakan yang tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya Dzul Khuwaisirah ini menarik sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah pakai sorban, dia tarik sorban Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW kelihatan tercekik. Dalam riwayat yang lain, beliau itu Dzul Khuwaisirah menarik kerah baju Rasulullah SAW sampai seolah-olah Rasulullah SAW susah bernapas karena tercekik dari genggaman tangan Dzul Khuwaisirah itu. Jadi tindakannya sudah tidak sopan kepada Rasulullah SAW, bahkan ucapannya pun ucapan yang tidak pantas untuk dilontarkan kepada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ucapan beliau? Beliau Dzul Khuwaisirah ini mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'dil ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Bahkan dalam riwayat bukan dengan ucapan Rasulullah, tapi Muhammad. "I'dil ya Muhammad,
Wahai Muhammad, tidak ada kalimat Rasulullah. Padahal ini adalah ucapan yang tidak pernah terlontar di mulut para sahabat. Para sahabat tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Muhammad langsung. Akan tapi para sahabat pasti mengiringinya dengan kalimat Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah. Memang ucapkan Nabi Muhammad tapi ada kalimat Rasulullah. Nah, adapun Dzulkhuwaisirah ini mengucapkan ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berlaku adillah. Ketika melihat ucapan dan tindakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat sabar dan membalas ucapan tersebut dengan ucapan waihak. Sedikit emosi Rasulullah, waihak, celakalah Anda, kata Rasulullah. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Kalau bukan saya, kalau saya saja belum adil, terus siapa yang bisa atau siapa yang lebih adil dari saya? Kalau Anda melihat saya ini tidak adil dalam membagikan harta rampasan perang, terus siapa lagi yang menurut Anda orang yang adil? Lihat, ini adalah kata para ulama cikal bakal daripada pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang akan diwariskan oleh orang-orang Khawarij sampai saat ini. Dan pemikiran ini tidak hanya terbatas terkungkung pada masa-masa Ali bin Abi Thalib. Bahkan pemikiran ini terus akan berkembang sampai hari kiamat. Bahkan pemikiran ini sudah banyak tersebar luas di negeri kita tercinta ini, yaitu negeri Indonesia yang kita harapkan kebaikan-kebaikan yang muncul di dalamnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan waihak, celakalah Anda. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Siapa orang yang lebih adil daripada aku jika aku belum berlaku adil kepada kalian? Qala Umar bin Khattab, Umar pun lebih emosi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, idzan li an adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala laki-laki ini. Lihat apa kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Kenapa? Karena ucapan dan tindakannya memang tidak sopan. Hal ini dilakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'hu, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban, sesungguhnya orang ini memiliki banyak teman-teman. Banyak pemikiran-pemikiran seperti ini, tidak hanya dia saja tapi masih banyak, kata Rasulullah sallallahu. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Sesungguhnya kalian akan merasa kerdil, merasa kecil sekali ibadah yang kalian lakukan kalau dibandingkan dengan ibadah mereka. Jadi jadi para sahabat itu kalau melakukan sholat, lalu melihat sholatnya orang-orang Khawarij ini, sholat para sahabat itu belum ada apa-apanya. Jadi orang-orang Khawarij itu diantara tanda-tanda mereka adalah mereka itu sangat rajin dalam beribadah. Tapi jangan tertipu dengan ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran yang sangat bahaya, yang itu merusak bumi dan merusak nyawa-nyawa banyak orang. Bukan hanya nyawa-nyawa orang-orang kafir, tapi nyawa-nyawa orang yang bertauhid pun mereka akan rela untuk menumpahkannya. Walaupun mereka banyak ibadahnya, iya, walaupun banyak ibadahnya, tapi mereka memiliki pemikiran yang sangat berbahaya. Kata Rasulullah SAW, mereka itu diantara tanda-tandanya adalah mereka kalau dibandingkan dengan ibadah kalian wahai para sahabat, ibadah kalian itu belum ada apa-apanya. Kalian berpuasa, tapi puasa kalian itu belum ada apa-apanya. Kalian baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran kalian itu belum ada apa-apanya dengan bacaan mereka orang-orang Khawarij ini. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW mengatakan yamrukuna minad din, mereka itu keluar dari ajaran agama Islam, mereka itu keluar dari agama Islam ini kama yamruku, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Khawarij ini kata para ulama sudah muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang Khawarij
adalah anjing-anjingnya neraka. Ini bahasa hadisnya. Jadi bukan bahasa yang dibuat oleh para ulama atau para ustadz-ustadz. Kok kasar sekali bahasanya anjing? Ya karena memang tindakan mereka juga lebih parah dan lebih kotor daripada ucapan ini. Kata Rasulullah, al-khawariju qilabu ahlin nar. Orang-orang khawarij ini adalah anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjingnya neraka. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan pembunuh mereka mendapatkan pahala besar. Siapa orang-orang yang membunuh orang-orang khawarij ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran 'azimah liman qatalahum yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menemui mereka orang-orang khawarij ini, jadi seandainya kalian wahai sahabat mendapati orang-orang khawarij yang sangat jelas keluar dari ajaran Islam, bahkan sudah berani mengkafirkan para pemerintahan yang jelas bersyahadat, salat, lalu mereka berani mengkafirkan, lalu seandainya kalian bertemu kemudian kalian bunuh mereka, fa inna fi qatlihim, sesungguhnya perbuatan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tapi hal ini tidak boleh kita praktekkan di Indonesia. Misal kita memiliki teman di antara ideologinya adalah mengkafirkan pemerintah. Pak Presiden kafir, para menteri-menterinya kafir, siapa saja yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia ini semuanya kafir. Kalaulah kita melihat dan kita memiliki teman yang memiliki pemikiran seperti ini, kita tidak boleh membunuhnya secara langsung. Maksud daripada hadis ini, ketika kalian menemuinya, artinya sudah ada izin dari Rasulullah SAW. Dan di saat itu Rasul sebagai pemimpin. Berarti kalau kita praktekkan hadis ini, jika memang pemerintahan kita telah memerintahkan untuk membunuh setiap orang yang memiliki pemikiran ini, boleh. Atas dasar apa? Perintah dari waliul amr, pemerintahan. Tapi dalam pemerintahan kita tidak boleh membunuh siapapun warga negara yang ada di Indonesia ini, kecuali itu berhak yang melakukannya adalah pemerintahan resmi. Nah, kita tidak boleh langsung mengamalkan hadis ini tanpa harus memahami lebih dalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai begitunya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran khawarij ini? Karena memang pemikiran mereka ini sangat merusak. Bukan hanya pemikirannya, jadi buah dari pemikiran ini akan merusak tatanan bumi, akan merusak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, orang-orang yang melakukan perbuatan qutta'ut thariq. Qutta'ut thariq itu kalau kita terjemahkan ya sekarang begal. Begal di dalam Islam dijelaskan tata cara hukuman bagi orang-orang yang melakukan begal. Jadi ada orang yang melakukan pencurian-pencurian, perampokan-perampokan di tengah jalan, itu disebut dengan qutta'ut thariq dalam bahasa fikihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merampok di tengah jalan, ini hanya sekedar merampok ya. Beda lagi dengan merampok hartanya kemudian membunuh si pemilik harta. Ini beda lagi hukumannya. Ini sekedar merampok saja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Karena begal ini adalah salah satu perbuatan yang merusak di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, an yuqattalu. Orang yang melakukan perbuatan ini harus dibunuh. Kalaulah tidak dibunuh, kata Allah Subhanahu wa taala, au yusallabu. Kalau tidak dibunuh, hukumannya adalah disalib. Orang ini disalib. Kalaulah tidak disalib, ada alternatif yang ketiga, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong kaki dan tangannya secara khilaf. Khilaf itu secara berbedahan. Kalau tangan kanannya yang dipotong berarti kaki kirinya yang dipotong. Ini hukuman bagi begal. Kalaulah misalnya
hukuman ini tidak tega untuk kita lakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala au yumfau minal ardi, atau dia diasingkan dari muka bumi, artinya dipenjara. Ini hukuman bagi begal, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana lagi hukuman bagi orang-orang yang memiliki pemikiran lebih parah daripada itu, dan tidak hanya sekedar pemikiran, akan tapi mereka wujudkan dalam tindakan nyata. Jadi tidak hanya pemikiran itu mereka laksanakan, mereka aplikasikan dalam tindakan nyata. Mereka tidak hanya sekedar mengkafirkan, akan tetapi mereka tega membunuh orang-orang yang mereka anggap kafir dari kalangan kaum muslimin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang Khawarij dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Rasulullah SAW, beruntunglah orang-orang yang dibunuh oleh Khawarij. Jadi kita jangan takut sama orang-orang Khawarij. Kalau seandainya orang-orang Khawarij membunuh kita, maka kata Rasulullah SAW, orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang terbunuh dalam keadaan baik. Rasulullah SAW bersabda, syarru qatla tahta adimis sama. Sesungguhnya orang-orang Khawarij itu kalau terbunuh, orang-orang Khawarij kalau terbunuh adalah orang yang paling jelek pembunuhannya. Jadi dia su'ul khatimah. Sebaliknya orang-orang yang dibunuh oleh orang Khawarij adalah khairu qatla man qataluhu, orang-orang yang terbaik. Artinya orang-orang yang akan mendapatkan syahadah, mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dalam hadis yang lain dijelaskan juga bahwa seandainya aku menemui mereka, kata Rasulullah, maka akan aku perangi mereka, akan aku bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum Ad. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih, dijelaskan oleh para ulama. Kita pindah ke poin yang berikutnya, yaitu pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memiliki pemikiran-pemikiran, namun kalau ada orang yang memiliki pemikiran yang sama, kita tidak boleh memvonis mereka langsung dengan vonisan kamu Khawarij. Tapi kita boleh menasihati, akhi, ini tidak boleh pemikiran seperti ini, karena pemikiran ini adalah pemikiran orang-orang Khawarij. Namun untuk memvonis perorangan dari teman-teman yang memiliki pemikiran yang sama adalah Khawarij, itu bukan kapasitas kita untuk memvonis mereka, bukan kita yang menghukuminya, tapi para ulama-ulama yang memiliki keilmuan yang sangat luas dalam menghukumi seorang itu Khawarij atau tidak Khawarij. Tapi kita perlu untuk mengetahui pemikiran-pemikiran Khawarij ini agar kita tidak jatuh dalam pemikiran tersebut. Di antara pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij adalah mereka mengkafirkan bukan orang-orang kaum muslimin, orang-orang biasa, tapi para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Utsman bin Affan, mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW. Mereka mengkafirkan Talha, mereka mengkafirkan Zubair. Ini adalah para sahabat-sahabat, 10 sahabat yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab, mereka kafirkan. Rasulullah mengatakan mereka masuk surga, orang-orang Khawarij mengatakan mereka ini orang kafir. Nah, ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pemikiran-pemikiran mereka itu memiliki keyakinan bahwasanya wajib keluar dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Walaupun mereka itu adalah pemimpin yang masih di dalam kategori muslim, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin yang masih salat, tapi pemimpinnya zalim, mengambil hak rakyat secara zalim, maka orang-orang Khawarij memiliki keyakinan wajib kita memberontak, kita keluar dari kepemimpinan tersebut. Kita harus memerangi mereka, para pemimpin-pemimpin tersebut. Ini adalah di antara pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij. Kemudian di antara keyakinan mereka juga adalah takfiru ahlil kabair. Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau ada seorang muslim melakukan dosa-dosa besar, berzina, minum khamar, kemudian mendengarkan musik misalnya, kemudian berjudi, makan riba, dan dosa-dosa besar yang lainnya, kalau dilakukan oleh seorang muslim,
maka muslim tersebut telah keluar dari agama Islam. Tidak hanya sekedar keluar dari agama Islam, kemudian ketika nanti di akhirat mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Ini diantara pemikiran mereka. Kemudian diantara pemikiran mereka yang lainnya adalah mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran yang disebutkan oleh para ulama. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat orang-orang Khawarij ini. Kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, ya mudah-mudahan kita bisa menghindari ciri-ciri tersebut dan pemikiran-pemikiran yang telah kita sebutkan. Di antara ciri-cirinya yang disebutkan oleh para ulama adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka itu memiliki usia yang muda, usia yang masih muda. Usia muda itu kalau di Indonesia batasnya berapa tahun, Pak? 25 atau 40 tahun. Misalnya ada ustadz yang masih umur 35 tahun nih, udah mendapatkan gelar doktor. Kita katakan ustadz ini udah tua atau masih muda? Masih muda. Nah, sekarang pertanyaannya di Indonesia itu sampai batas maksimal berapa tahun seseorang itu masih dikatakan muda? Ini usianya masih muda ini, masih anak muda ini. Yang pernah melihat kamus bahasa Indonesia barangkali, usia maksimal seorang itu dikatakan muda di Indonesia itu berapa tahun? 40 tahun. Berarti 40 tahun ke atas sudah tidak muda lagi. Ya, berarti anggaplah ya maksimalnya 40 tahun. Berarti 40 tahun ke bawah itu adalah usia-usia muda. Nah, kata Rasulullah SAW di antara ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka, mereka itu masih usianya masih muda-muda. Jadi belum terlalu banyak belum banyak pengalamannya di dalam beragama. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antara sifat-sifat mereka itu adalah hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan itu ya usianya masih relatif muda-muda. Sehingga kalau di dalam menyikapi suatu masalah, mereka itu terkadang lebih mendahulukan ego, bukan mendahulukan kebijaksanaan yang barangkali apabila orang-orang yang sudah memiliki usia yang sudah tua, kemudian mereka mungkin sudah berpengalaman dalam menghadapi sebuah masalah, itu akan lebih bijaksana. Beda dengan usia-usia yang masih muda. Terkadang mereka itu lebih mengedepankan darah muda mereka. Sehingga banyak sekali kalau kita dapatkan orang-orang yang memiliki pikiran Khawarij ini adalah orang-orang yang masih usia yang masih muda, yang masih dalam kategori berapi-api dalam bekerja, dalam berbicara, mereka masih dalam keadaan betul-betul semangat. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya sekedar pencarian, sekedar mencari tanda-tanda yang kita lihat secara mayoritas, akan tapi memang ini adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan hudatsaul asnan. Artinya usianya relatif masih muda orang-orang yang memiliki pemahaman Khawarij ini. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah mereka itu memiliki as-safah. Safah itu ya tidak sampai pada derajat bodoh ya. Sedikit di atas bodoh lah istilahnya. Mereka itu memiliki pemikiran ya yang simple. Pokoknya ada masalah, dah gini solusinya. Ini si fulan ini melakukan ini kafir, si fulan ini simple dalam memutuskan sebuah masalah. Makanya banyak sekali kalau kita lihat orang-orang Khawarij ini melakukan sebuah tindakan yang seolah-olah kalau kita lihat kok nggak berpikir dahulu ya. Kenapa mereka berani ngebom diri mereka sendiri? Karena apa? Karena memang mereka berpikir simple. Kalaulah saya membunuh orang, ngebom sana, ngebom sini, saya dapat surga. Ketika saya mati, saya akan dinikahkan dengan bidadari. Ini kan pemikiran yang simple. Dia tidak menggali hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain, apakah benar tindakan-tindakan yang dia lakukan. Ini tidak sampai ke sana. Jadi dia hanya berpikir praktis. Yang praktisnya tersebut keliru dalam ajaran Islam. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Jadi orang-orang yang berpikiran pendek, tidak berpikir
lebih jauh, tidak konsultasi dulu kepada para ulama, sehingga kata para ulama orang-orang Khawarij ini mereka tidak memiliki ulama. Mereka itu tidak duduk, tidak bermajelis kepada para ulama. Tapi kalau dilihat bahasa Arabnya bagus, hafalan Al-Qur'annya mungkin mereka itu hafal 30 juz. Tapi ketika mereka berdalil dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dalil Al-Qur'an dan hadisnya benar, tapi penggunaannya yang keliru kata para ulama. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun menjelaskannya, al-qaulul haq, apa yang mereka ucapkan itu benar, ayat yang mereka keluar itu benar, hadis yang mereka keluarkan itu benar, tapi urida bihil batil, tapi maksud daripada penggunaan itulah yang salah kata Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka itu berdalil Al-Qur'an, berdalil hadis, tapi penggunaan dalil itulah yang keliru kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka itu tidak memiliki ulama, tidak memiliki ustadz yang dibesarkan misalnya, yang dianggap dan diakui dunia. Mereka itu terkadang hanya sekedar mencomot saja, misalnya Syekh Fulan, Dr. Fulan rahimahullah berfatwa dalam masalah ini begini-begini, tidak mengambil secara utuh. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya firman Allah Subhanahu wa taala itu dialamatkan, ditujukan kepada orang-orang kafir, tapi mereka gunakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang muslim. Mereka menggunakan Al-Qur'an, misalnya bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapatinya. Padahal ayat-ayat ini dijelaskan untuk dialamatkan kepada orang-orang kafir yang betul-betul memerangi kaum muslimin. Tapi ayat ini ditujukan kepada orang-orang muslim. Begitulah pemikiran-pemikiran mereka. Jadi mereka itu memiliki pemikiran yang sangat pendek, yang tidak sampai kepada pemikiran-pemikiran orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menggunakan dalil-dalil menurut tafsiran para ulama yang diakui di dalam agama Islam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat mereka selain yang telah kita sebutkan adalah mereka itu memiliki sifat ghurur dan at-ta'ali, merasa takjub pada diri sendiri, merasa kagum terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Mereka melakukan ibadah, puasa, salat, dan ibadah apa saja yang mereka lakukan, mereka kagum pada diri sendiri, takjub apa yang mereka lakukan, sehingga apa yang dilakukan oleh orang lain itu semuanya tidak ada sedikit pun apa-apanya dibanding apa yang telah yang mereka lakukan. Ini diantara sifat-sifat mereka disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran rajin. Bahkan kalau kita misalnya mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, mungkin mereka itu dalam 3 hari bisa khatam Al-Quran. Bahkan kebanyakan mereka itu hafal Al-Quran. Namun kata Rasulullah SAW, hafalan dan bacaan Al-Quran mereka itu hanya sebatas di kerongkongan, tidak melewati kerongkongan. Artinya bacaan mereka itu hanya sekedar seperti orang yang membaca jampi-jampi saja, sekedar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tidak sampai melewati kerongkongan. Artinya kalau seandainya bacaan itu melewati kerongkongan sampai ke hati, dia serapi maknanya, dia pahami tafsir dan maksud daripada ayat yang dia bacakan, maka ini bagus. Tapi hanya kalau sekedar seperti baca mantra, ini adalah tanda-tanda orang-orang Khawarij yang apabila mereka gunakan Al-Quran tersebut pada kesalahan. Beda dengan orang-orang yang sekedar membaca Al-Quran tapi tidak memahami. Ini beda. Orang-orang Khawarij ini membaca Al-Quran, tidak paham apa yang dimaksud yang mereka baca, tapi mereka melakukan sesuatu hal yang bertentangan dari Al-Quran yang mereka baca. Beda dengan umumnya orang-orang awam yang membaca Al-Quran. Mereka tidak paham terhadap apa yang mereka baca, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran yang mereka baca. Orang-orang Khawarij ini mereka baca Al-Quran, kemudian mereka tidak paham apa yang mereka baca, atau mereka pintar dalam menerjemahkan secara harfiah, tapi mereka tidak mendalami tafsiran para ulama apa maksud dari ayat yang mereka baca, sehingga timbullah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Al-Quran yang mereka baca. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara tanda-tanda
dan sifat-sifat orang Khawarij yang lainnya adalah al-ijtihadu fil ibadah. Mereka itu sangat bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas menjelaskan, pernah saya ingin berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Ketika saya sampai di komunitas orang-orang Khawarij, saya melihat tanda-tanda di wajah mereka itu ahli ibadah. Sampai-sampai tangan mereka, lutut mereka, jidat mereka terlihat bekas-bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minder, kata Abdullah bin Abbas, ketika saya berada di komunitas orang-orang Khawarij, karena terlihat sekali mereka ini adalah ahli ibadah. Jadi memang itu tanda-tanda mereka, al-ijtihadu fil ibadah. Mereka itu betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi sekali lagi, jangan tertipu dengan kesungguhan mereka beribadah. Lihatlah pemikiran mereka. Jika pemikirannya bagus, lalu ahli ibadah, ini bagus. Yang tidak bagus adalah mereka berijtihad, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah, tapi pemikiran mereka tidak selaras dengan ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah yang lebih paham, yang lebih parah lagi yang telah kita sebutkan tadi, kita singgung, su'il fahmi lil Quran. Jeleknya pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Jelek sekali pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Sehingga akibat dari pemahaman itu ada di antara orang-orang Khawarij, diceritakan oleh para ulama dalam buku-buku sejarahnya, mereka rela membunuh kedua orang tua mereka. Ini karena akibat dari salah paham dari memahami Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang tua mereka sendiri. Artinya ayat ini menjelaskan, wahai Muhammad, orang yang beriman dia tidak akan berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah kedua orang tuanya sendiri. Ayat ini langsung diamalkan oleh orang-orang Khawarij. Bahkan dalam sebuah kisah itu dijelaskan oleh para ulama dalam buku sejarah, ada orang Khawarij yang membunuh kedua orang tuanya. Setelah dia bunuh kedua orang tuanya, karena tidak sepemahaman dengan dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia mengucapkan sebuah kalimat yang sangat menyedihkan, tapi menurut dia itulah kalimat yang sangat membanggakan. Kata beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapati kelezatan di dalam hidup kecuali setelah saya membunuh kedua orang tua saya. Ini adalah ucapan orang-orang Khawarij. Dengan dalil apa? Dengan dalil dia bacakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati sekelompok kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yuwaduna, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, seolah-olah kedua orang tuanya telah membenci Allah dan membenci Rasulnya, sehingga sang anak ini rela membunuh kedua orang tuanya. Dalam kisah yang lain ada juga orang yang berbeda, tapi pemahamannya Khawarij, membunuh ayahnya sendiri. Setelah dia bunuh, dia keluarkan otaknya, dia belah kepalanya, otaknya dia keluarkan, lalu dia jemur, kemudian dia jadikan sebuah minuman, ya seperti kopi, dia minum. Dia mengatakan, tidak pernah saya rasakan kehidupan dunia ini begitu nikmat kecuali setelah saya meminum kopi yang terbuat dari otak ayah saya sendiri. Lihat, sampai ke sana pemikiran-pemikiran yang begitu bahaya dari orang-orang Khawarij ini. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin secara keseluruhan yang ada di Indonesia ini terjauhi dari pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada tanda yang berikutnya atau sifat yang berikutnya. Mereka itu suka mengkafirkan, dan akibat dari mengkafirkan itu mereka menghalalkan darah orang-orang yang mereka kafirkan. Jadi mereka mengkafirkan orang-orang muslim, orang yang bertauhid. Kemudian akibat dari pengkafiran tersebut mereka
rela dan membolehkan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan yang mereka tumpahkan itu bukan hanya darah orang-orang biasa, bahkan para sahabat pun mereka rela untuk menumpahkannya. Tega mereka untuk membunuh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka anggap telah kafir, seperti Ali bin Abi Thalib. Kita tahu pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Al-Muljim, atau disebut lebih dikenal dengan Ibnu Al-Muljam atau Muljim. Nah, ini sampai-sampai dia betul-betul bertekad untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, sehingga dia sudah siapkan senjatanya, lalu dibaluri dengan racun. Bahkan ketika dia melihat seorang perempuan ketika menuju perjalanan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, lalu tertarik dengan perempuan tersebut, dan perempuan ini juga memiliki pemikiran yang sama, pemikiran Khawarij. Lalu perempuan ini, lalu laki-laki Ibnu Muljim ini mencintai dan menyukai perempuan ini. Kata perempuan itu mengatakan, baik, saya akan mau menikah denganmu, tapi dengan syarat maharnya adalah engkau harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka terlaksanalah, terrealisasilah niat Ibnu Muljim dengan apa yang telah diinginkan oleh istrinya, yaitu maharnya adalah membunuh Ali bin Abi Thalib, yang mungkin insyaallah akan masuk pada pembahasan yang mendetailnya. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan orang-orang Khawarij terhadap Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak hanya sebatas sahabat, dan pembunuhan mereka bukan pembunuhan yang telah diajarkan dalam Islam. Islam ketika mengajarkan kita membunuh binatang saja itu tidak boleh menyiksa. Tapi mereka ini terkadang menyiksa, membunuhnya pun tidak seperti pembunuhan yang diajarkan dalam Islam. Islam kalau memotong ayam saja jangan sampai menyiksa ayam tersebut, jangan menggunakan pisau yang tumpul, itu diajarkan dalam Islam. Mereka dalam riwayat dijelaskan bahwasanya mereka membunuh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Khabab bin Al-Arat. Ini sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Mereka bunuh, dan ini akan menjadi sebab Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Mereka bunuh Abdullah bin Khabab bin Al-Arat ketika di perjalanan. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib masih berada di Syam, orang-orang Khawarij ini kan sudah keluar dari kepemimpinan Ali. Mereka pulang ke Kufah. Kufah itu sekarang adalah Irak. Pulang terlebih dahulu ke Irak. Sesampainya mereka ke Irak, jumpalah dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabab. Dia bertanya kepada Abdullah bin Khabab, "Anda siapa?" "Saya Abdullah bin Khabab." "Anda sahabat Rasulullah?" "Iya." "Coba ceritakan kepada kami sebuah hadis yang kamu dapatkan dari ayahmu." Khabab mengatakan hadisnya adalah nanti suatu saat akan timbul sebuah fitnah yang besar. Maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Al-qa'idu khairun minal qa'im. Di zaman fitnah tersebut, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Kata orang Khawarij ini mengatakan, "Maksud Anda adalah kami ya? Anda ingin menyindir kami ya, orang-orang Khawarij ya?" Kata Abdullah mengatakan, "Tidak, ini memang murni hadis ini saya dapatkan dari ayah saya." Lalu ketika itu dijadikanlah Abdullah bin Khabab ini sebagai tawanan. Setelah dijadikan Abdullah bin Khabab ini menjadi tawanan, dibawalah untuk menuju Irak. Tadi kan bertemunya di perjalanan. Dibawalah Abdullah bin Khabab beserta dengan istrinya. Dijelaskan dari beliau itu beserta dengan istrinya yang sudah hamil, hamil besar, istrinya. Dibawalah menuju Irak. Di perjalanan orang-orang Khawarij ini mendapati beberapa butir korma. Mereka ambil, sebagian mereka mengambil butir korma tersebut. Ada temannya menasihati, "Hei, kenapa ambil korma itu? Itu bukan hak kalian untuk ngambilnya." Tapi sebagiannya udah masukin ke dalam mulutnya. Bahkan dalam riwayat diceritakan bahwasanya mereka mengeluarkannya kembali, karena mereka menganggap korma itu tidak halal bagi mereka untuk mereka makan. Lalu jalanlah mereka menuju Irak. Di perjalanan mereka mendapati seekor babi milik orang-orang Yahudi, dan riwayat milik orang-orang Nasrani. Ketika mereka mendapatkan seekor babi tersebut, langsung seketika orang-orang Khawarij ini mengeluarkan pedangnya dan membunuh babi ini. Pada akhirnya sahabat dari orang Khawarij ini mengatakan, "Kenapa Anda bunuh babi itu? Apa kesalahan babi itu? Kamu harus minta maaf dan minta kehalalan kepada pemilik babi ini."
Begitu juga yang tadi makan korma. Siapa yang makan korma tadi? Minta kehalalan kepada orang yang memiliki pohon korma ini. Pergilah mereka minta maaf. Lalu Abdullah bin Khabab bin Al-Arat mengatakan kepada orang-orang Khawarij ini, wahai orang-orang Khawarij, mana yang lebih mulia? Kehormatan korma dan babi ini atau kehormatan seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka mengatakan, tentu kehormatan seorang muslim, dan apalagi dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kalian menawan saya? Saya ini adalah seorang muslim dan sekaligus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu emosilah orang-orang Khawarij ini langsung memenggal kepala Abdullah bin Khabab Al-Arat. Bahkan istrinya yang dalam keadaan hamil besar, perutnya dibelah oleh orang-orang Khawarij. Dan ini kisahnya benar, dapat di dalam beberapa sejarah buku para ulama. Bisa dilihat kembali sejarah ini. Nah, kata para ulama, inilah sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ingin mencari siapa pembunuh Abdullah ini dan pembunuh istrinya. Ali bin Abi Thalib mengutus beberapa utusan untuk mencari tahu siapa pembunuhnya agar dikisos. Lalu datanglah utusan Ali bin Abi Thalib. Ketika datang utusan Ali bin Abi Thalib ke komunitas orang-orang Khawarij, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang membunuh Abdullah bin Khabab Al-Arat beserta istrinya? Dengan lantangnya mereka menjawab, kamilah semua yang ada di sini membunuh Abdullah bin Khabab Al-Arat. Kalau seandainya mereka menunjuk hanya beberapa orang saja, sungguh Ali bin Abi Thalib akan mengkisos beberapa orang itu saja. Mengkisos itu artinya membunuh orang-orang yang telah membunuh sahabat Rasulullah SAW tersebut. Karena Ali memiliki keyakinan bahwasanya kami itu adalah Ali bin Abi Thalib beserta dengan sahabat-sahabatnya, tidak akan memulai untuk memerangi orang-orang Khawarij kecuali orang-orang Khawarij yang terlebih dahulu memerangi kami. Begitu sampai Ali bin Abi Thalib masih memberikan kesempatan kepada orang-orang Khawarij untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang kenyataan mereka begitu bandal, mereka memiliki sifat yang begitu pembangkang, sehingga Ali bin Abi Thalib membunuh mereka semua dalam sebuah peperangan disebut dengan peperangan An-Nahrawan. Nah, ini juga sebelum Ali bin Abi Thalib mengutus utusan dan memerangi orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib sebelumnya mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas ini, Pak? Siapa Abdullah bin Abbas? Ada yang tahu? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abbas ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas dengan Abdullah, ayahanda Nabi kita Muhammad SAW, itu adik kakak. Kakaknya adalah Abdullah, kemudian memiliki adik yang muslim. Ada juga saudara dari Abdullah yang tidak muslim seperti Abu Lahab, Abu Thalib. Inilah paman-paman Rasulullah yang tidak sempat memeluk agama Islam. Ada paman Rasulullah yang memeluk agama Islam, yang antaranya adalah Abbas. Abbas ini memiliki putra yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas ini adalah para ulamanya, di antara sekian para ulama, sekian ribu para ulama dari sahabat. Bahkan ahli tafsirnya para sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Ali bin Abi Thalib sudah kesal sekali dengan orang-orang Khawarij ini. Tindakannya, kemudian perilakunya, pemikiran-pemikirannya, sudah kesal lah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah bertekad untuk memerangi orang-orang Khawarij ini. Tapi kata Abdullah bin Abbas, wahai Ali, akhirkanlah sholat zuhur. Akhirkan sholat zuhur sampai sudah agak dinginlah matahari. Kemudian diakhirkan. Setelah diakhirkan, Abdullah bin Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, izinkan saya untuk bermunaqasyah. Munaqasyah itu ya seperti berdialog, berdebat dengan orang-orang Khawarij. Barangkali ada di antara mereka yang kembali sadar
dan rujuk dari pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran mereka atau keyakinan-keyakinan mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai Abdullah bin Abbas, karena Ali dengan Abdullah bin Abbas juga sepupu. Wahai anak pamanku, saya khawatir kepada anda nanti anda dibunuh oleh mereka orang-orang Khawarij. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai Ali, insya Allah saya tidak akan apa-apa, saya akan aman saja. Saya akan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Lalu ketika itu Abdullah bin Abbas mengenakan pakaian yang terbaik, yang terindah yang dia miliki. Pakaian yang terbaik untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Sampainya di komunitas orang-orang Khawarij, apa yang pertama sekali mereka lihat dari Abdullah bin Abbas adalah pakaiannya. Mereka menganggap bahwasanya pakaian Abdullah bin Abbas ini adalah pakaian tanda-tanda orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang masih mencintai dunia, pakaian yang bagus. Jadi kata mereka, ada apa denganmu wahai Abdullah bin Abbas dan pakaianmu ini? Jadi mereka itu pakaiannya sederhana aja, yang biasa-biasa aja. Sedangkan Abdullah bin Abbas pakaian yang terbaik yang dia miliki, yang dia gunakan. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, ada apa dengan pakaianku? Pakaian ini juga dulu pernah dikenakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih bagus daripada ini juga pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan dia bacakan sebuah ayat, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Kata beliau membacakan sebuah ayat, siapa di antara kalian yang mengharamkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perhiasan dunia dan rizki yang baik yang Allah keluarkan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa di antara kalian yang mengharamkannya? Boleh siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang memiliki perhiasan-perhiasan dunia, rumah, mobil, boleh. Apa saja boleh, tidak dilarang. Dan kalaulah bisa itu dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlarang dalam Islam, kata Abdullah bin Abbas. Lalu setelah itu Abdullah bin Abbas memulai apa tujuan beliau datang di komunitas orang-orang Khawarij tersebut. Abdullah bin Abbas memulai pembicaraannya, wahai saudara-saudaraku, apa yang menyebabkan kalian membangkang terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Apa yang menyebabkan kalian keluar dari ketaatan terhadap seorang pemimpin yang sah dalam agama Islam ini? Kata orang-orang yang ketakutan dengan Abdullah bin Abbas ini, karena Abdullah bin Abbas ini sangat pintar. Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian berdebat dengan Abdullah bin Abbas ini. Jangan kalian berdiskusi dengan Abdullah bin Abbas. Karena kalau kalian berdiskusi dengan Abdullah bin Abbas ini termasuk orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu terkenal dengan jago bicara, jago berdebat. Jangan dengarkan kalau dia berbicara. Ini orang-orang yang ingin mengomporin agar tidak terjadi diskusi. Tapi sebagian besar mereka juga akhirnya mendengarkan diskusi tersebut. Baik, kata Abdullah bin Abbas, ceritakan kepada saya, barangkali ada jawaban-jawaban yang mungkin akan saya terangkan atau saya jelaskan pada kalian semua agar kalian bisa rujuk terhadap keyakinan kalian tersebut. Ada 3, kata orang-orang Khawarij, yang masih menjangkal di pemikiran kami. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika di peperangan Siffin tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi malah berhukum dengan hukum manusia. Maksudnya berhukum dengan hukum manusia ini adalah ketika ada perdamaian antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, Ali bin Abi Thalib mengutus seorang utusan yang dia adalah sahabat juga yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, manusia. Kemudian Muawiyah juga mengirim utusan untuk berdamai. Nama seorang sahabatnya adalah Amr bin al-As. Nah, orang-orang Khawarij tidak setuju dengan perdamaian ini. Kenapa? Mereka menganggap bahwasanya ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Kesepakatan itu terjadi oleh pertemuan 2 utusan ini. Mereka maunya adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Mereka tidak setuju dengan hukum ini. Seharusnya kalau sudah perang, ya sudah perang sampai selesai. Kita sudah menang harusnya. Perang saja Muawiyah. Kenapa harus ada 2 utusan ini? Dan ini adalah manusia. Berarti Anda wahai
Abdullah bin Abbas beserta Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan hukum selain Allah. Ini masalah yang pertama. Terus yang kedua apa? Kata Abdullah bin Abbas. Yang kedua adalah kenapa Ali bin Abi Thalib ketika di peperangan Jamal tidak menawan tawanan perang? Karena di peperangan Jamal juga yang menang adalah kubu Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak menawan tawanan perang dari kekalahan perang Jamal tersebut? Kenapa harta rampasannya tidak diambil? Kenapa dibiarkan begitu saja? Ada kudanya, ada perhiasannya. Kenapa tidak diambil sebagai harta rampasan perang? Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, kata beliau, orang-orang Khawarij ini mengatakan kepada utusan Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdullah bin Abbas, yaitu yang ketiga disebutkan oleh para ulama adalah ada yang ingat Bapak sekalian? Kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin? Kata mereka mengatakan dalam perjanjian itu kan ada dua utusan tadi. Lalu ditulislah persepakatan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi dihapus kalimat Amirul Mukmininnya. Kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukmininnya? Kalau Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukminin, Amirul Mukminin itu adalah pemimpinnya orang-orang yang beriman. Berarti dia adalah pemimpin orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia telah menghapus kalimat Amirul Mukminin di dalam surat tersebut. Jadi pemikiran mereka sangat simpel sekali, sangat pendek sekali. Kalau tidak ditulis Amirul Mukminin, berarti secara otomatis Ali adalah Amirul Kafirin. Itu tiga subuhat mereka. Baik, kata Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya saya mampu menjawab subuhat-subuhat kalian ini, apakah kalian akan kembali kepada kebenaran? Insya Allah, kata mereka. Baik, kalau begitu saya jawab dengan jawaban yang pertama. Subuhat yang pertama adalah kalian mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah wahai orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan dalam keadaan kalian itu sedang ihram. Kalau kita sedang ihram tidak boleh kita membunuh hewan buruan, apapun hewan buruan tersebut. Kalau kalian membunuh secara sengaja, maka kalian harus bayar dengan semisal dari hewan buruan tersebut. Yahkumu bihi zawa adlim. Kata Allah SWT, yang berlaku hakim dalam menentukan berapa yang harus dibayar itu adalah dua laki-laki yang adil. Lihat, Allah SWT memerintahkan di sini apa? Yang menjadi hakim dalam penentuan terhadap berapa kira-kira harga yang harus dibayar terhadap pembunuhan hewan buruan tersebut adalah dua laki-laki yang adil. Ini manusia atau bukan? Manusia, kata mereka. Apakah mereka ini berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka berhukum kepada manusia? Ketika itu mereka tidak memiliki jawaban apa-apa, mereka terdiam. Baik, mana yang lebih mulia? Darah manusia yang bertauhid kepada Allah, atau yang lebih mulia hubungan rumah tangga? Kira-kira mana yang lebih mahal harganya? Hubungan rumah tangga, kemudian cerai, retak, atau yang lebih mahal seorang manusia yang bertauhid kepada Allah lalu ditumpahkan darahnya? Kira-kira mana yang lebih mahal harganya? Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih berharga? Darah atau perceraian rumah tangga? Darah. Baik, kalau begitu darah yang lebih mahal, kata Abdullah bin Abbas katakan, saya akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kalau memang darah yang lebih mahal, di peperangan Siffin tidak hanya satu orang muslim yang meninggal dunia, bahkan ratusan orang muslim yang meninggal dunia. Sedangkan di hubungan rumah tangga itu hanya sekedar perceraian. Tapi apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi keretakan hubungan rumah tangga, kata Allah SWT dalam Al-Quran, maka pihak istri mengutus sebuah utusan dan pihak suami mengutus sebuah utusan.
nanti utusan ini akan berdiskusi apa yang terbaik untuk kedua orang ini. Jika bisa dilanjutkan rumah tangganya dilanjutkan, jika harus lebih baik berpisah ya berpisah. Artinya harus ada utusan. Yang diutus itu siapa? Manusia. Dalam hal apa? Pernikahan. Maka Ali bin Abi Thalib sudah benar sikapnya, mengutus sebuah utusan, Muawiyah mengutus sebuah utusan untuk berdamai. Supaya apa? Supaya tidak tumpah lagi darah. Berarti juga manusia. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salah? Semuanya terdiam. Berarti benar. Selama ini Ali bin Abi Thalib tetap masih berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum manusia. Kedua, subhat kalian tadi adalah kata Abdullah bin Abbas adalah apa tadi Pak yang kedua? Hah? Tidak mengambil ghanimah ketika di peperangan Jamal, tidak menawan peperangan. Wahai orang-orang Khawarij, apakah di peperangan Jamal itu Ali bin Abi Thalib mengambil harta rampasan perang dan menawan tawanan perang? Siapa tawanan perangnya? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah kalian menganggap bahwasanya Ali harus menawan tawanan perang yaitu Aisyah istri Rasulullah? Jika kalian mengatakannya iya, kalian telah kafir. Jika kalian mengatakan tidak, berarti kalian menganggap Aisyah radhiyallahu taala anha adalah musuh dan sudah keluar dari agama Islam, sehingga harus dijadikan tawanan perang. Sedangkan Aisyah itu adalah ibunda kita semua orang-orang yang beriman. Mereka pun terdiam karena di peperangan Jamal itu adalah di antara kubu Tolha Zubair ada Aisyah istri Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Anda tidak menuliskan dalam perjanjian perang Siffin itu tulis Ali bin Abi Thalib, di depannya Amirul Mukminin, seorang presiden, seorang pemimpin orang-orang yang beriman. Kenapa tidak Anda catat di dalam perjanjian tersebut? Wahai orang-orang Khawarij, kata Abdullah bin Abbas, tidakkah kalian ingat ketika Rasulullah SAW ada perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah SAW juga pernah menghapus kalimat Rasulullah, yang dimana orang-orang Quraisy tidak setuju dengan kalimat Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Ini sangat jelas sekali kisahnya yang pernah kita bahas, bahwasanya Rasulullah SAW terjadi persepakatan genjatan perang dengan orang-orang Quraisy. Ketika itu ada beberapa poin-poin yang harus mereka sepakati. Tapi sebelum poin itu ditulis, Rasulullah SAW menulis, inilah kesepakatan antara orang-orang Quraisy dan Muhammad Rasulullah. Dibaca oleh orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau seandainya kami setuju dengan kalimat Rasulullah pada diri Anda ini, untuk apa kami halangi Anda untuk masuk ke Mekah? Untuk apa kami berusaha memusuhi Anda kalau kami setuju dengan kalimat Rasulullah? Hapus kalimat Rasulullah tersebut, ganti dengan nama ayahmu, jadi Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu? Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghapusnya. Ali, hapus kalimat Rasulullah. Ali pun ketika itu enggan untuk menghapusnya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta Ali, wahai Ali, tunjukkan di mana kalimat Rasulullah, karena Rasulullah SAW itu tidak bisa baca, di saat itu masih belum bisa baca, sehingga Rasulullah SAW meminta kepada Ali, ya Ali bin Abi Thalib, mana kalimat Rasulullah dalam tulisan ini? Lalu Rasulullah SAW sendiri yang menghapusnya. Apakah ketika Rasulullah SAW menghapus kalimat tersebut, Rasulullah tidak lagi menjadi utusan Allah, terus utusan syaitan atau utusan selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Rasulullah SAW tetap menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib menghapus kalimat Amirul Mukminin di depan namanya, bukan artinya Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjadi seorang pemimpin orang-orang beriman, tapi tetap Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin orang-orang yang beriman. Inilah tiga subhat yang masih mengganjal pada orang-orang Khawarij ketika itu dan terbantahkan. Lalu dalam akhir kisahnya, dari 6.000 jumlah orang-orang Khawarij yang ketika itu berkumpul, 2.000 kembali kepada yang benar dan 4.000-nya masih berada pada pemahaman yang sama. Lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Yang 4.000 itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, bagaimana peperangan yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib dan
orang-orang Khawarij yang masih membangkang terhadap pemerintahan yang sah yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.